Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Pak, saya di sini Pak selaku calon guru penggerak ini ada tugas di modul 3.1, ada menekankan bahwa mewawancarai atau berdiskusi bersama pimpinan. Nah, di sini di pimpinan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah wacana atau diskusi lah tentang berbagai praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, kemudian juga selaku pimpinan praktik apa yang selama ini dijalankan, lalu pengambilan keputusan dilema etika, bagaimana sebagai seorang pemimpin itu disikapi, lalu hal-hal apa saja, tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan sebagai pimpinan. Nah, di sini saya sebagai juru penggerak berdiskusi dengan para rasid di sini untuk mendapatkan kisi-kisi atau berbagi pengalaman dari para rasid. Begitu Pak. Siap. Oke, baik ya Pak ya. Saya mulai dari pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaannya Pak. Untuk selama ini bagaimana Pak Rasid dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, kalau saya coba jawab. Yang pertama, kita dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan etika, dilema etika yang itu, pertama ya kita harus melihat kasus itu dulu. Kebenaran kasus itu kita lihat dulu, benar dan tidak. Ya, untuk bisa melihat itu kan kita harus pelajari dengan data dan fakta. Kemudian kita koordinasi dengan guru, dengan tim di sekolah, ya, supaya apa, dalam kita mengambil keputusan itu ya tidak melanggar peraturan dan menjadi keputusan bersama di sekolah itu. Iya. Jadi untuk selama ini Pak, ada lagi bagaimana Pak, misalkan Pak Rasid itu menjalankan atau mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Nah, misalkan ada yang benar, kemudian juga dari masalah-masalah etika yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama benar. Yang pertama yang kita ambil ya tetap pertama kita berpegang pada peraturan dulu. Yang kedua baru kita lihat ini nilai kemanfaatan dan kebajikannya. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan itu ada yang dikesampingkan yang lain, sehingga kita harus musyawarah dengan teman-teman, dengan tim, sehingga keputusan yang kita ambil itu dengan prosedur, bukan hanya langsung saya putuskan sendiri. Ya. Terus juga Pak, misalkan Pak ada satu problematika atau masalah-masalah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Pak Rasid selama ini lakukan? Ya kalau ada masalah tetap langkah pertama kan kita cek data dulu, data dan fakta dulu kebenarannya masalah tadi. Kemudian kalau perlu ya kita panggil yang bermasalah tadi, kita klarifikasi. Kemudian pihak-pihak yang terlibat di situ siapa saja, baru kita komunikasikan bersama musyawarah dan guru. Di situ ada guru, ada BK, ada kita musyawarahkan. Jadi selama ini yang penting kita bermusyawarah. Iya. Iya. Nah, kemudian juga hal-hal apa aja Pak yang selama ini Pak Rasid agak efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema itu, hal-hal yang efektifnya gitu? Dalam mengambil keputusan yang paling efektif ya koordinasi. Selama ini ya kalau kita menghadapi masalah kita koordinasi dengan guru di sekolah. Pertama kali kan ada guru, jadi tidak lepas dari berkoordinasi untuk yang paling efektif itu. Kemudian juga Pak, hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang ada juga masalah itu yang membuat kita dilema karena yang terlibat dalam kasus itu mungkin ya orang-orang di sekitar kita yang punya peranan penting, kadang-kadang LSM, atau itu yang perlu kita ya agak serius dalam menangani. Itu memang tidak terlepas dari
dari memang iklim di sekolah ya Pak ya. Nah kemudian juga Pak, apakah Pak Rasid memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu dalam penyelesaian kasus, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau juga memiliki jadwal untuk menyelesaikan secara prosedural? Ya pertama, kalau kasus kan bersifat bukan terprogram, artinya kasus kan bisa terjadi kapan saja. Hanya kita tidak ada jadwal, 1 bulan sekali membahas masalah kan tidak. Jadi kalau ada permasalahan kita lihat dulu masalah itu tingkat beratnya dan ringannya, kemudian tingkat segera dan tidak segera. Dilihat dulu data dan fakta ininya, data-data, kemudian kita musyawarahkan. Seandainya itu memang berat, harus kita segera cari bukti-bukti, kemudian pihak terkait, baru kita selesaikan bersama-sama tim di sekolah. Kalau tidak selesai dengan tim sekolah, berarti melibatkan komite sekolah dengan yang teman-teman yang di luar sekolah ya. Kemudian juga Pak, kan ada nggak misalkan faktor-faktor misalkan selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu, misalkan ini sangat berat nih, saya harus kemana gitu? Kalau selama ini faktor-faktor yang mempermudah saya ya satu, tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi. Karena saya di sekolah, pasti koordinasi komunikasi yang paling dekat adalah dengan pihak guru, dengan tim, dengan di sekolah itu dulu. Kalau koordinasi dan komunikasi tidak cukup dengan itu, lalu kita melibatkan komite sekolah, jadi selaku mitra sekolah. Oh, jadi kita juga bisa ini ya Pak ya, kalau dari Pak Rasid sendiri bisa selain dari guru di komite atau juga di rekan-rekan dalam naungan MKKS ya Pak? Bisa, kita kan bertukar pengalaman dalam menyelesaikan segala berbagai macam kasus. Iya. Nah, kemudian Pak, ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang kira-kira Pak Rasid bisa rangkum untuk bagi pengalaman ke saya untuk mengajukan keputusan dilema ini? Kalau yang bisa saya ambil selaku pimpinan bahwa kita ini dalam mengambil keputusan tidak bisa lepas dari koordinasi dengan pihak-pihak lain. Artinya apa? Dengan berkoordinasi dan komunikasi, mungkin keputusan yang kita ambil itu ya mungkin akan lebih positif. Dan kalau itu berkaitan dengan siswa, ya berarti tidak akan merugikan siswa, tetapi juga tidak akan melanggar peraturan sekolah. Artinya komunikasi dan koordinasi itu yang paling kita ambil. Baik Pak, dari hasil diskusi kita di sini Pak, bisa saya simpulkan juga ada memang beberapa kasus itu yang memang kita bisa langsung selesaikan di saat itu juga, ada juga yang memang kita harus koordinasi dengan rekan sejawat, dan memang apabila itu di luar jangkauan kita bisa melibatkan pihak-pihak yang lain. Oke. Baik Pak, dari hal yang semua disampaikan ini semoga jadi pembelajaran saya juga dalam sesi diskusi di siang ini. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman saya juga, bisa mendapatkan, dan ketika lagi nantinya misalkan saya menemukan permasalahan ini, saya bisa menyelesaikan dengan tahapan-tahapan sesuai dari pengalaman dari Pak Rasid. Ya, sama-sama Pak Okta, calon guru penggerak, mudah-mudahan sukses. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik Pak, saya di sini akan melakukan sesi diskusi Pak, diskusi tentang pengalaman Bapak, berbagi diskusi. Nah, saya di sini sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Pesisir Barat ingin mengetahui bagaimana sih pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil kebijakan-kebijakan, dalam mengambil keputusan di kegiatan sekolah seperti itu Pak. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kiranya nanti itu jadi bahan pertimbangan saya untuk melakukan aktivitas di kemudian hari. Ya. Baik ya Pak ya, saya akan menanyakan ke Pak Nasimin. Jadi yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi selama ini yang saya lakukan di sekolah saya itu SMP 25 Krui,
dalam mengetahui adanya kejadian dalam dilema apa etika ketika ada permasalahan, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu akan berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Oke. Nah, kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Pak? Ya, memang kadang-kadang kita ngambil keputusan kadang-kadang sulit juga sih. Ini benar, ini juga benar, ini kebijakan juga bagus, ini juga bagus. Nah, biasanya saya itu tidak bisa ngambil keputusan sendiri, tapi kolaborasi dengan tim, kemudian dengan apakah itu dengan biasanya sih dengan wakil kurikulumnya, wakil siswaannya, kemudian guru PK-nya, kemudian juga pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, oke. Jadi kita berkolaborasi dengan warga sekolah juga ya Pak ya? Ya. Oke Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Oh ya, jadi dalam mengambil keputusan tentu kita harus ada langkah-langkahnya supaya keputusan tersebut itu nanti tidak memihak kemana-mana, tapi akan bermanfaat bagi orang-orang yang bermasalah tersebut. Biasanya untuk mengetahui itu kita mengumpulkan data-datanya dulu, data-data permasalahan tersebut. Setelah itu data sudah ada, kita diidentifikasi yang bertentangan atau nilai yang bertentangan, kemudian pertimbangan dampak keputusan untuk semua orang. Jadi untuk semua orang keputusan itu harus kita pertimbangkan juga, apakah nanti bagi orang ini bagaimana, bagaimana. Jadi harus kita pertimbangkan supaya sama-sama merasa puas itu. Kemudian selanjutnya setelah kita pertimbangkan, kemudian kita diskusikan dengan tim inti supaya bisa lebih keputusan itu bisa lebih baik itu. Setelah itu kita ambil keputusan. Dan terakhir rangkanya itu kita buat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Oke, ya begitu sangat ini ya Pak ya, sangat kompleks sekali kalau kita mengambil keputusan ya Pak ya. Betul. Jadi kemudian Pak, ada hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Jadi menurut saya hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan di sekolah kami tentunya melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan bahwa keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Ya Pak, memang kalau saya dengar sedikit ini untuk dilema etika ini memang sangat berhati-hati juga kita ngambil keputusan ya Pak ya. Betul. Nah kemudian juga hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan itu Pak? Ya betul, memang jadi karena memang sama-sama betul, kemudian juga ini ada tantangan-tantangan tersendiri. Biasanya itu ada tantangan-tantangan dari pihak eksternal atau dari tekanan dari luar, itu juga ini akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan. Kemudian untuk memilih keputusan yang tepat kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Itu kadang-kadang kan gitu, kita buat keputusan ini terima, ini enggak. Nah itu memang jadi problema juga itu. Iya Pak. Jadi kemudian Pak, apakah Bapak memilih sebuah atau jadwal yang sudah teratur untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal itu Pak untuk menyelesaikannya Pak? Biasanya bahwa kalau DSB 25 itu karena kasus ini kan munculnya juga tidak terjadwal ya. Jadi tentunya dalam menyelesaikan juga
tidak langsung. Biasanya itu kalau hal-hal ini karena kita sulit atau mengambil keputusan itu biasanya memang tidak dijadwal, tetapi kalau ada kasus ini direncanakan atau dijadwal. Misalnya kan orang-orang yang terlibat itu kan tidak tidak langsung ada di tempat itu untuk kita mintai istilahnya sumbangsi atau sumbang sarannya, baik itu dari komitenya atau dari wakil kesiswaannya, BK-nya. Kadang-kadang kan ada, kadang-kadang enggak, jadi harus kita susun dulu jadwalnya. Kalau sudah ada kasus ini, kemudian kita untuk menyelesaikannya kita buat rencana. Jadi misalnya tanggal sekian kita mau menyelesaikan masalah ini, kita panggil orang-orang yang bisa kita ajak untuk berbicara untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Oke, baik Pak. Nah, di dalam situasi yang selama ini Bapak alami, adakah faktor-faktor atau seseorang gitu Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak, dalam kegiatan di sekolah terutama Pak? Jadi faktor-faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan tersebut biasa ada dukungan ya, dukungan baik itu terutama dukungan dari pihak intern, dari wakil kesiswaannya, kemudian BK-nya, kemudian guru-gurunya atau mungkin wali kelasnya, ini yang mendukung untuk mengambil suatu keputusan. Gitu. Oke, baik Pak, ini yang terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak ambil itu Pak? Jadi dari semua yang telah kita bicarakan tadi, bahwa dalam suatu pengambilan keputusan itu, bahwa suatu keputusan yang bisa saya ambil dari belajar ini, keterbukaan, terbuka, transparan ya. Jadi ada keterbukaan, ada transparan. Ini yang paling penting dalam kita mengambil suatu keputusan. Jadi kalau kita sudah terbuka, sudah transparan, kemudian kita ambil keputusan supaya semua yang terlibat di dalamnya itu bisa menerima apa yang kita putuskan dan juga kita bisa laksanakan untuk tindak lanjutnya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih ini Pak setelah berdiskusi mengenai pengambilan keputusan. Kemudian juga ini bisa saya jadikan untuk masukan saya dan bisa jadi pengalaman juga yang nantinya bisa berguna di kemudian hari. Ya, seperti itu Pak. Jadi terima kasih Pak Nasimin atas diskusinya hari ini. Ya, Yes. Terima kasih Pak. Ya.